Ya, cari cuan ternyata tidak hanya di daratan saja, namun hingga bawah laut bisa menghasilkan cuan. Begitulah kalimat yang tepat bagi pemerintah Indonesia yang kini membuka kesempatan bagi siapapun investor yang berminat untuk melakukan ataupun mencari harta karun bawah laut atau benda muatan kapal yang sebelumnya karam begitu. Dan hal ini juga dilarang, sebelumnya dilarang atau dihentikan dan juga sekarang saat ini juga dibuka kembali oleh pemerintah. Seperti apa kita lihat ataupun kita ulas lengkapnya dalam memburu harta karun di dasar laut RI. Nah, bisa kita lihat di sini memang pemerintah Indonesia dapat dikatakan sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan investasi guna memicu pundi-pundi yang bisa mendapatkan pendapatan ataupun cuan lebih bagi pemerintah Indonesia. Dan juga pemerintah kembali membuka kesempatan bagi swasta dalam ataupun luar negeri di mana untuk dapat melakukan pengangkatan harta karun laut atau benda muatan kapal tenggelam atau BMKT yang memang ada ataupun disusun oleh pemerintah regulasinya dan menjadi keputusan yang karena diketahui bersama bahwa memang terkait aturan ini juga disahkan oleh pemerintah Indonesia. Dan juga kalau kita lihat memang pada sebelumnya sempat dinyatakan sebagai investasi yang tertutup untuk pengangkatan BMKT ini di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pada waktu itu memang untuk pengangkatan BMKT ini dinyatakan tertutup. Dan juga kalau kita lihat ataupun menelisik lebih jauh, Presiden Joko Widodo juga sempat mengeluarkan perpres ataupun aturan begitu ya nomor 44 tahun 2016 di mana tentang daftar bidang usaha yang tertutup, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, ini juga kalau kita lihat memang ditekennya peraturan baru ini pada beberapa waktu lalu juga dapat menyebabkan berbagai dampak tentunya. Dan juga kalau kita lihat memang kegiatan pengambilan harta karun di bawah laut ini juga semula merupakan bidang yang masih terbuka begitu untuk penanaman modal termasuk modal asing tapi dengan syarat khusus. Tapi saat ini pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Undang-Undang Cipta Kerja juga pemerintah kembali membuka kesempatan termasuk investor asing untuk dapat mencari harta karun atau mengeruk harta karun yang berada di bawah laut Indonesia ataupun yang berasal dari muatan kapal yang tenggelam di laut ataupun perairan Indonesia. Dan memang apabila dalam pengangkatan benda muatan kapal ini berhasil begitu dilakukan oleh investor, maka nantinya akan bagi hasil begitu sistemnya dengan pemerintah terhadap apa-apa saja yang diambil, barang apa saja yang diambil dari kapal karam di bawah laut tersebut oleh para investor. Dan melihat hal ini, pemerintah juga mempublikasikan bahwa moratorium izin dari kebijakan ini juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, di mana mengatur bahwa harta karun di bawah laut sebagai benda cagar budaya yang wajib menjadi tanggung jawab termasuk saat mengangkatnya. Nah, kondisi ini tentu memicu kekhawatiran begitu ya dari seluruh aspek tak terkecuali masyarakat dari sejumlah pihak dan juga memicu pro dan kontra di balik dikeluarkannya kebijakan ini oleh pemerintah. Dan memang diproyeksikan nilai yang dimiliki dari aset bawah laut ataupun harta yang dimiliki oleh Indonesia dari kapal karam ini juga tidak main-main nilainya dan memang diperkirakan nilainya mencapai 12,7 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, sungguh fantastis juga begitu. Dan memang kalau kita lihat kenapa sih sebenarnya sampai sebesar ini dan kenapa ataupun seperti apa pro kontra ataupun dari kapal-kapal yang ada seringkali begitu ya untuk karam di bawah ataupun di perairan laut Indonesia. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat di sini memang pada sebelumnya Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memang yang mana menjelaskan bahwa melalui Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 14 usaha telah dibuka oleh pemerintah. Salah satunya adalah adanya barang berharga begitu ataupun muatan kapal tenggelam. Nah, memang di sisi lain dirinya juga memaparkan terkait persyaratan ketat yang akan diberikan oleh BKPM yang mana memang sejalannya waktu terdapat investor yang tertarik untuk mencari harta karun di bawah laut ini. Dan memang adanya kebijakan ini juga turut didukung oleh pengusaha yang memang dalam asosiasi yang tergabung dalam asosiasi perusahaan pengangkatan ataupun pemanfaatan muatan kapal tenggelam Indonesia yang sangat berterima kasih begitu pada pemerintah atas diberlakukannya kebijakan terkait pengangkatan BMKT ini. Dan memang kalau kita lihat dari hal ini juga para pengusaha menilai tentunya dari kebijakan ini akan memberikan dampak yang besar pula dan membuka minat para
investor untuk dapat memiliki harta-harta karun yang ada di bawah laut. Nah, tapi beda cerita begitu ya dengan Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang mana ikut berteriak terhadap dibukanya kembali aktivitas ini oleh pemerintah. Dan kalau kita lihat ke belakang, pada eranya juga ditutup ataupun dilarang untuk pengangkutan ataupun pengangkatan BMKT ini. Dan juga menjadi hal yang dilarang karena memang dinilai dapat merugikan Republik Indonesia atau pemerintah kita, yang mana akan didapat dari aktivitas yang dilakukan dari pengangkatan BMKT ini. Dan juga dari laman media sosialnya juga Susi Pujiastuti meminta Presiden Joko Widodo untuk dapat mengelola BMKT ini ataupun harta karun di bawah laut ini, yang mana memang kalau kita lihat sudah banyak kehilangan benda-benda yang seharusnya bisa menjadi milik bangsa. Dan atas kebijakan baru ini dikhawatirkan dapat menambah daftar panjang aset dan benda bersejarah RI yang akan hilang atau dimiliki oleh asing. Nah, ini sangat merugikan sekali begitu ya kalau sampai terjadi demikian dari benda ataupun barang-barang yang bernilai dari bawah laut Indonesia. Dan memang disebutkan pula Indonesia memiliki 464 titik lokasi tenggelamnya di wilayah perairan Indonesia, dan dapat dibayangkan pula betapa banyak ataupun tentu banyak sekali benda-benda bersejarah yang ada di dalam laut Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai cagar budaya. Dan memang kalau kita lihat, tapi yang juga jadi pertanyaan ataupun menjadi faktor kenapa sih kapal-kapal dari luar ataupun dari mancanegara seringkali karam ataupun tenggelam di laut Indonesia. Nah, memang faktor-faktornya kalau kita lihat begitu ya, Indonesia juga memiliki lokasi yang strategis di mana menjadi titik persilangan jalur perdagangan dunia. Di mana kalau misalnya kita ketahui juga di sini memang tentunya dengan menjadi jalur persilangan lalu lintas perdagangan dunia ini, tentu banyak kapal juga dari manapun itu, dari mancanegara yang juga melintas di laut ataupun di wilayah perairan Indonesia. Bahkan dari zaman Indonesia masih dijajah oleh negara ataupun oleh negara lain, aktivitas perdagangan inilah yang memang menjadi faktor mengapa banyak kapal asing yang karam di bawah laut Indonesia. Dan menurut sejarawan UGM Sri Margana menyebut bahwa kapal-kapal yang memang ada di bawah laut Indonesia mayoritas dipenuhi oleh kapal milik VOC, lalu juga ada kapal milik Portugis, lalu ada kapal milik Spanyol, dan juga kapal milik Inggris. Nah, ini bisa kita lihat memang dari zaman penjajahan begitu ya, kalau kita lihat dari kapal-kapal apa saja yang karam. Dan kalau misalnya kita ketahui pula, kalau tak sedikit pula begitu nyatanya di lapangan, tak sedikit pula memang banyak ataupun banyak pencuri ataupun perompak yang memang menjadi ataupun mengincar harta karun yang memang menjadi buruannya. Nah, ini memang kalau kita lihat sangat merugikan sekali bagi pemerintah RI apabila kita tidak memiliki pengawasan terhadap BMKT yang ada di seluruh wilayah ataupun di seluruh perairan Indonesia. Nah, ini kita nantikan saja begitu ya bagaimana langkah yang akan diambil pemerintah dalam memanfaatkan harta karun yang dimiliki Indonesia. Dan diharap pemerintah juga jeli dalam mengambil sikap agar tidak menyesal di kemudian hari.